Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana sih aplikasinya panduan skripsi kalau kita tuliskan di dalam penulisan proposal skripsi begitu ya. Eh, Secara umum atau secara mudahnya begitu, kalau di penelitian ada dua begitu guys, secara sederhana karena kita masih di tahap sarjana, maka kita belajar yang sederhana saja begitu ya. Pada intinya ada dua penelitian, yakni penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh proposal untuk yang jenis penelitiannya adalah non-eksperimen. Jadi, untuk mempermudah kita membedakan mana sih yang eksperimen, mana sih yang non eksperimen begitu nggih. Kalau eksperimen sebenarnya kalau di keperawatan itu tidak betul-betul true eksperimen. Artinya adalah semu gitu nggih, penelitian yang semu. Artinya tidak betul-betul melakukan eksperimen. Jadi misalnya contoh penelitian yang betul-betul melakukan eksperimen itu adalah misalnya untuk mengetahui efektivitas obat antibiotik begitu ya, antara antibiotik A dan antibiotik B. Biasanya itu menggunakan true eksperimen gitu. Tapi kalau kita uh, keperawatan itu lebih banyak misalnya memberikan satu terapi gitu, misalnya pemberian terapi genggam jari begitu, itu adalah misalnya pemberian terapi genggam jari terhadap penurunan nyeri begitu pada pasien apa begitu, kayak itu adalah penelitian eksperimen tetapi sifatnya tidak true, namun hanya semua eksperimen atau kuasi eksperimen begitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan yang non eksperimen terlebih dahulu begitu. Jadi kalau non eksperimen biasanya ciri yang paling khas adalah penelitian-penelitian survei. Jadi menggunakan kuesioner begitu ya. Jadi melalui penjelasan kali ini di samping saya akan menjelaskan bagaimana sih runtutan dalam penulisan proposal dalam langsung aplikasinya, tetapi juga saya akan menjelaskan nanti terkait dengan alat ukur begitu ya. Jadi penting sekali alat ukur. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan alat ukur. Jadi penting sekali alat ukur. Alat ukur itu kan digunakan oh, apa namanya? Jadi dia memang kegiatan dasar, kegiatan inti dari dalam suatu penelitian, kegiatan fundamental begitu ya. Jadi yang paling penting. Nah, nanti secara tidak langsung kita akan langsung membahas terkait dengan alat ukur, pengukuran begitu. Baik. Nah, dalam penulisan proposal, tentu kita harus mengikuti panduan yang sudah ada. Eh, Panduannya yang pertama, jadi ketika kita menuliskan proposal, alangkah lebih baik kita mulai betul-betul dari covernya. Jadi jangan sampai cover itu kita tulis di bagian akhir. Seringkali kita tulis begitu. Jadi kita langsung tulis latar belakang dulu gitu ya, tanpa melihat uh, panduan. Itu akan menyulitkan ketika nanti di belakang. Artinya kita harus mengedit lagi, harus melihat lagi. Kadang sampai terselip atau kita kelupaan gitu untuk men-setting sesuai dengan panduannya. Artinya kita mulai dulu dari cover begitu ya. Jadi ketika kita akan menulis itu kita mulai dulu dari cover. Nah, cover ini sebenarnya sudah ada template-nya. Bapak Ibu juga bisa melihat dari template contoh ini sudah saya masukkan di Learning Management System, bisa di-download. Nah, untuk cover itu juga ada kaidah-kaidahnya atau ketentuannya seperti judul. Judul ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 14, lalu di bold atau di tanda apa namanya tebal. Kemudian spasinya itu satu, spasi satu bisa diatur di sini, begitu ya. Kemudian katanya itu tidak lebih dari 20 kata ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi karena itu sudah ada di ketentuan judul di buku panduan. Kalau tidak salah 20 kata, tidak lebih dari 20 atau 12 begitu ya. Jadi ada ketentuannya jumlah katanya. Kalau ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 masih aman begitu. Jadi ada ketentuan tidak boleh lebih dari berapa huruf berapa kata, mohon maaf. Nah, kemudian ditulis di sini proposal penelitian karena ini baru proposal. Nanti jika sudah hasil untuk seminar hasil, tentu tidak lagi ada tulisan proposalnya. Kemudian ini template, tinggal ditulis saja. Tentu kalau kita tidak diploma begitu ya, tapi sarjana. Kita tuliskan
sarjana keperawatan. Kemudian logo ini juga ada ukurannya, yakni diameternya dari 5 cm kali 5 cm. Ini template, kalau Bapak Ibu sudah punya templatenya tinggal masukkan saja, tinggal mengganti judul, kemudian mengganti ini tadi, kemudian mengganti nama mahasiswa, begitu nggih. Kemudian ini sama, gitu. Ini tahunnya tentu 2021. Nggih. Kemudian yang lembar selanjutnya ketika di proposal itu ada lembar persetujuan. Nanti berbeda lagi dengan laporan hasil begitu. Kalau laporan hasil nanti sudah ada lembar pengesahan. Nah, lembar persetujuan ini template saja. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, lalu tinggal mengganti judul, nama mahasiswa, NIM, waktu, kemudian pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Nah, ini sudah diberikan lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan, ini kita pakai yang terbaru. Kalau ini masih yang lama, jadi yang terbaru itu pengujinya urut ke bawah, tidak ke samping seperti ini. Kemudian surat pernyataan keaslian tugas akhir ini di proposal juga digunakan. Jadi penting sekali kita menuliskan betul-betul ini itu memang asli kita yang membuat, kita tidak copy paste begitu ya, karena di dalam sebuah penelitian itu ada etikanya. Nanti juga ketika Bapak Ibu selesai menyelesaikan tugas proposal, itu akan ada uji kelayakan etik. Bapak Ibu akan memasukkan proposal Bapak Ibu dan beberapa syarat itu ke LPPM ITSPK Umum Media Surakarta untuk dicek apakah ini layak secara etik untuk dilakukan penelitian. Nah, di situ juga berkaitan dengan keaslian penelitian. Jadi keaslian penelitian itu akan memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu tulis itu betul-betul karya Bapak Ibu sendiri, begitu ya. Jadi karena plagiasi, kita kenal dengan plagiasi. Jadi kita mengambil karya orang lalu kita tulis itu adalah karya kita, itu sangat tidak diperbolehkan di dalam menulis penelitian. Jadi alangkah lebih baiknya kita meneliti sederhana, namun itu betul-betul karya kita, gitu ya. Jadi intinya di sini adalah jangan sampai kita memakai karya orang lain dan kita akui sebagai karya kita. Tuh. Kita bisa saja mereplikasi, artinya kita terinspirasi dari karya orang lain, lalu tetap harus ada perbedaannya dengan karya yang akan kita teliti, begitu. Jadi intinya harus ada perbedaannya. Kemudian saya rasa itu juga sudah kita pelajari pada saat kita di tinjauan teori. Pada saat kita mempelajari tentang tinjauan teori kan kita juga belajar terkait dengan parafrase, begitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindari kita melakukan plagiarisme. Karena nanti juga akan dicek melalui software Turnitin. Kita akan lihat seberapa prosentasekah Bapak Ibu ini tingkat plagiasinya. Kalau untuk tahap sarjana itu batas maksimumnya adalah 50%. Jadi ketika 50% terindikasi plagiasi itu masih bisa lolos. Tapi kalau sudah lebih dari 50% nanti diminta untuk memperbaiki dulu supaya tingkat plagiasinya, sebenarnya bukan tingkat plagiasi ya, tingkat kemiripan dengan karya-karya orang lain gitu, itu diturunkan lagi. Caranya seperti yang dulu sudah kita pelajari, jadi seperti menggunakan parafrase dan lain sebagainya. Ya, kalau ini sudah template, tapi harus betul-betul diyakini begitu bahwa yang ini memang bukan karya orang lain, ini adalah betul-betul karya saya. Moto boleh diberikan, di panduan diperbolehkan untuk menuliskan moto, namun ada di beberapa institusi itu juga tidak memperbolehkan. Jadi pastikan kita menulis apa per lembarnya itu ada di ketentuan panduan penulisan skripsi. Misalnya seperti persembahan, begitu ya, biasanya kan ada persembahan. Itu kalau di panduan tidak ada. Jadi misalnya mau ditulis diperbolehkan, tapi hanya untuk pribadi, tidak untuk nanti dikumpulkan ke kampus begitu. Kemudian kata pengantar. Nah, di sini yang menjadi titik poinnya adalah jika Bapak Ibu mengambil kata pengantar dari sini, misalnya dari contoh proposal ini diperbolehkan, namun perlu diperhatikan Bapak Ibu harus membaca begitu ya, satu persatu. Artinya kalau kita copy paste kan harus diperhatikan kayak misalnya judul begitu ya. Ini nanti sudah langsung skripsi begitu ya, proposal skripsi. Lalu judulnya tentu harus diubah sesuai dengan judul Bapak Ibu. Kemudian ini Bu Weni sekarang sudah ada PhD, jadi harus diubah. Kemudian
setelah Bu Weni itu ada Bu Cemi, lalu Bu Dekan dulu, Bu Dr. Ida Untari, kemudian barulah Kaprodi, kemudian barulah pembimbing 1 dan pembimbing 2 begitu. Kemudian ini apa namanya daftar isi. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk daftar isi itu kita sebaiknya menggunakan yang otomatis. Jadi tidak manual begitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan bisa dimasukkan ke dalam rental misalnya gitu. Kita minta tolong. Kalau memang kita tidak sempat begitu membuat daftar tabel juga perlu nanti karena di dalamnya itu ada tabel beberapa tabel itu harus ada judulnya lalu muncul di daftar tabel. Jadi langsung bisa ada berapa tabel begitu nanti terletak di halaman mana saja begitu. Kemudian daftar gambar pun sama, daftar lampiran, kalau bisa ada halamannya gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya besok pada saat ujian, oh sudah ada lembar kuesioner belum? Sudah di halaman berapa gitu. Jadi kita langsung bisa melihat dari daftar lampiran ini. Nah, masuklah ke dalam bab 1. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan pada saat di penjelasan panduan skripsi. Namun di sini sudah langsung ada contohnya. Inti dari bab 1 adalah kita mengemukakan seperti jalannya gitu ya. Jalannya kenapa kok kita meneliti itu. Jadi kan contoh di proposal ini adalah hubungan kebiasaan jajan dengan status gizi pada anak usia sekolah. Maka di latar belakang itu harus muncul jalan pikirnya baik variabel bebas, variabel terikat maupun populasi ini. Jadi kalau di sini kan kita langsung bisa lihat begitu ya. Kebiasaan jajan adalah variabel bebas atau variabel yang memengaruhi. Kemudian status gizi adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi begitu atau variabel hasil, variabel outcome. Kemudian anak usia sekolah dasar adalah populasinya. Jadi latar belakang itu harus memuat semua ini. Oke. Kemudian di latar belakang ini juga harus banyak muncul terkait dengan data-data kejadian. Artinya bukan berupa teori. Jadi misalnya pengertian kebiasaan jajan, pengertian status gizi, pengertian anak usia sekolah itu hanya boleh dimasukkan tetapi tidak banyak. Misalnya hanya 3 kalimat begitu ya. Jadi tidak sampai 1 paragraf gitu itu tidak. Nah, kemudian lebih banyak ke angka-angka kejadian. Artinya misalnya bagaimana sih gambaran kebiasaan jajan selama ini. Lalu bagaimana sih status gizi pada anak usia sekolah saat ini begitu ya. Nah, kemudian data-data itu disusun secara piramida terbalik. Artinya mulai dulu dari yang tingkatnya internasional. Jadi tingkatnya global dulu. Biasanya data-datanya bisa diambil dari WHO, kemudian kalau di anak itu ya ada UNICEF atau American Pediatric Association begitu ya. Jadi asosiasi-asosiasi atau institusi yang resmi secara internasional dulu itu bisa kita gunakan sebagai sumber gitu ya karena kalau kita sudah mulai penulisan di sini nanti kita sudah mulai menuliskan sitasi itu ini ya Bapak Ibu Trianingsih 2018. Nah, ini adalah sitasi kalau di daftar pustaka itu kan dapusnya. Nah, kembali dulu tadi ya data-data dulu itu tadi kita tuliskan datanya mulai dari data internasional dulu, lalu turun mengerucut ke Indonesia. Bagaimana keadaan di Indonesia begitu ya. Misalnya Bapak Ibu di KMB begitu mau meneliti terkait dengan hipertensi begitu ya. Maka di latar belakang itu harus muncul keadaan hipertensi di dunia itu seperti apa begitu. Oh, ternyata dari tahun kita juga bisa menuliskan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021. Oh, ternyata ada peningkatan yang mengalami hipertensi secara keseluruhan di dunia begitu ya. Atau kalau tidak bisa mendapatkan data di seluruh dunia, misalnya yang tingkatnya global di Amerika, kemudian di mana lagi gitu ya yang kita bisa lihat secara global begitu ya. Kemudian mengkerucut di Indonesia Bapak Ibu bisa merujuk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada di laporannya baik di Pusdatin maupun di Riskesdas gitu ya buku Riskesdas dari Kemenkes itu pasti menuliskan nanti kita bisa
download yang dari tahun 2019 misalnya, atau dari 2020 sampai 2021, maka kita bisa lihat, oh ada peningkatan hipertensi di Indonesia. Nah, ya. Kemudian dari situ kita turun setelah Indonesia, karena kita melakukan penelitiannya di Jawa Tengah, misalnya lingkupnya nanti Bapak Ibu hanya di rumah sakit, maka tetap harus memunculkan data lingkup di Jawa Tengah itu bagaimana keadaannya. Setelah itu barulah di lokal, artinya di rumah sakit Bapak Ibu itu keadaannya seperti apa. Misalnya mau meneliti di rumah sakit atau mau meneliti di komunitas, tentu data di komunitas itu seperti apa. Jadi semua data-data itu harus muncul. Jadi kan supaya menguatkan bahwa ini memang betul-betul perlu diteliti karena angka kejadiannya semakin besar. Nah, selain angka kejadian, itu juga dimunculkan dari penelitian sebelumnya. Jadi misalnya dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa hipertensi ini memang beresiko terhadap poin A, B, C, D, E. Nah, kita akan mengambil yang poin B saja. Nah, itu kan hasil penelitian itu bisa kita jadikan dasar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siapa, begitu ya, tahun berapa, menyatakan bahwa ini memang beresiko, begitu. Nah, maka di penelitian ini akan digali lebih dalam apakah memang betul ini resikonya, begitu. Oke. Nah, itu dimunculkan. Jadi intinya angka-angka kejadian, kemudian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kita, yang memperkuat kenapa sih kita perlu meneliti variabel yang akan kita ambil. Kemudian urutannya, paragraf 1 bisa dimulai dari populasinya dulu, menjelaskan populasinya cukup sedikit saja. Kemudian setelah itu jumlahnya. Nah, karena itu juga nanti akan menentukan populasi yang akan kita ambil. Misalnya Bapak Ibu akan mengambil pada pasien jantung begitu nggih. Maka misalnya disebutkan dulu pada pasien jantung yang Bapak Ibu inginkan di usia berapa, misalnya usia lansia. Boleh disebutkan pengertian dari usia lansia yang menderita jantung begitu. Kemudian disebutkan angka kejadiannya. Jadi boleh definisi sedikit lalu angka kejadian begitu nggih. Nah, urut. Jadi bisa mulai dari populasi dulu lalu variabel bebas, variabel terikat begitu. Nanti paragraf selanjutnya yang paling bawah adalah keterkaitan antara variabel itu di penelitian sebelumnya. Jadi pertama itu angka-angka, pengertian angka-angka, kemudian keterkaitan dari penelitian sebelumnya untuk keterkaitan variabel bebas dan variabel terikatnya. Begitu. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 2 halaman itu sudah banyak sekali untuk latar belakang. Kemudian di akhir itu biasanya akan menggunakan kata ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan gitu. Sebaiknya ini dihubungkan dengan langsung dimasukkan ke paragraf atasnya. Terkait ketentuan paragraf, dalam satu paragraf itu minimal menggunakan 3 kalimat. Jadi misalnya baru satu kalimat itu tidak bisa jadi satu paragraf. Ini seperti ini, satu kalimat itu belum bisa menjadi satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu minimal 3 kalimat begitu, nggih. Kemudian dalam satu paragraf juga tidak boleh satu halaman itu hanya satu paragraf. Jadi dibagi menjadi beberapa paragraf. Tapi perlu diperhatikan juga nyambung antara paragraf 1 ke paragraf 2 gitu. Jadi misalnya paragraf 1 membahas apa, nanti untuk menyambungkan ke paragraf 2 di akhir ini kita sedikit menyenggol untuk pembicaraan di paragraf 2. Maka lebih baik itu Bapak Ibu tuliskan dulu list. Di paragraf 1 saya akan membahas tentang pengertian anak usia sekolah. Nanti akan saya sambungkan dengan angka anak usia sekolah. Nanti akan saya sambungkan setelah itu ke kebiasaan jajan anak sekolah ini bagaimana gitu ya. Kemudian penelitian sebelumnya ini bagaimana. Jadi ada karena setiap paragraf itu kan harus mengandung satu ide pokok pikiran. Jadi jangan sampai dalam satu paragraf itu ada beberapa ide pokok pikiran gitu. Jadi satu, nanti untuk membahas selanjutnya maka kita kasih kalimat penyambungnya begitu. Kemudian biasakan Bapak Ibu untuk di awal kalimat gitu nggih, misalnya ini tumbuh kembang anak usia sekolah sehat gitu nggih. Seringkali itu di depan Bapak Ibu menuliskan menurut begitu nggih. Menurut Hardiansyah Supriyasa 2016 menyatakan bahwa itu kurang baik. Jadi menurut itu kan kata sambung. Jadi tidak baik ketika dituliskan di awal kalimat. Kita menuliskan di awal kalimat tentu dari subjek. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu ya. Jadi kata sambung misalnya menurut, kemudian akan tetapi, atau
dan atau uh, adapun itu adalah kalimat kata sambung sehingga tidak boleh di penulisan itu di awal kalimat begitu. Itu beberapa ketentuan. Kemudian dari awal Bapak Ibu juga sudah tulis apa namanya? Di setting begitu ya marginnya berapa begitu. Jadi ini marginnya kan yang sebelah sini 4, di atas 3, ini 3, 3 begitu ya bawah 3. Nah, kemudian penulisan ini juga ini sebenarnya di panduan sudah ada. Jadi ketika di sini kan menggunakan ini sebenarnya harusnya Romawi, angka 1 Romawi, maka di sini untuk poin pertama itu menggunakan A besar. Nanti kalau di sini ada poin lagi setelah A besar, maka menggunakan angka 1. Setelah 1 ada poin lagi, nanti menuliskannya dengan A kecil begitu nggih. Kemudian ada poin lagi di dalam A kecil itu 1 dalam kurung. 1 dalam kurung ada poin lagi A dalam kurung. Itu sudah ada di buku panduan. Oke. Kemudian diatur juga ini mulai awal penulisan adalah 6 ketukan dari yang pertama ini. Jadi ini di rulernya ini ditarik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini sampai bawah itu akan otomatis. Kemudian meskipun Bapak Ibu baru menuliskan cover, itu lebih baik langsung di-save. Karena kadang-kadang kita tidak tahu laptop kita mati atau bagaimana, kita belum save. Itu kan sayang sekali kalau misalnya kita sudah menulisnya banyak. Jadi lebih baik dari awal itu kita sudah save data kita. Begitu. Yeah. Nah, nanti di paragraf terakhir itu juga Bapak Ibu bisa melakukan studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu adalah kita melakukan survei kecil di dalam tempat kita akan melakukan penelitian. Misalnya Bapak Ibu akan melakukan penelitian di bangsal kemoterapi begitu ya. Itu boleh dilakukan studi pendahuluan dulu. Jadi untuk memastikan bahwa oh di situ memang kasusnya banyak, oh di situ memang menarik untuk diteliti. Nah, itu boleh dilakukan, nanti dimunculkan di paragraf terakhir. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini sebenarnya dari judul Bapak Ibu itu gampangnya begitu tinggal dibuat kata tanya. Misalnya judulnya tadi kan adalah ada hubungan antara A dan B, maka di rumusan masalah adalah apakah ada hubungan begitu antara A dan B. Kalau yang penelitian eksperimen biasanya judulnya kan tidak hubungan tapi pengaruh. Apakah ada pengaruh antara terapi genggam jari terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi appendektomi misalnya gitu. Kemudian C adalah tujuan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Setelah poin C, di dalamnya ternyata ada poin lagi, subpoin, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Ini urutannya adalah setelah C besar itu 1. Ini tujuan umumnya. Untuk tujuan umum itu lebih mengarah ke menjawab dari judul. Kalau judulnya tadi kan hubungan antara A dan B, maka tujuan penelitiannya adalah menganalisis hubungan antara A dan B. Kalau tujuan khusus itu lebih dipretili, gitu ya. Nah, ini contohnya ketika di poin 2 di dalamnya ada poin lagi, maka setelah angka 2 ini adalah A kecil, B kecil, C kecil. Ini nanti otomatis ya Bapak Ibu jadi menggunakan numbering begitu. Jadi otomatis tidak manual. Kalaupun Bapak Ibu tidak sempat, tidak apa-apa, dituliskan dulu ininya, nanti ininya dimasukkan ke rental, begitu juga tidak apa-apa. Ini manfaat, manfaat ini template juga manfaat secara teoritis, artinya secara teori penelitian kita itu bermanfaat seperti apa, begitu ya. Kemudian secara praktis itu tergantung nanti Bapak Ibu meneliti di mana. Kalau ini di sekolah, maka bagi guru SD, orang tua, dan peneliti selanjutnya. Kalau di rumah sakit kan manfaat praktis untuk rumah sakit, untuk pasien, kemudian untuk peneliti selanjutnya. Nah, kemudian poin E di bab 1 itu ada keaslian penelitian. Ini sudah template ya Bapak Ibu, jadi menggunakan tabel, maka Bapak Ibu juga wajib menggunakan tabel. Kemudian di dalam penulisan tabel di dalam skripsi atau penulisan laporan penelitian itu menggunakan tabel terbuka, artinya tidak ada tutup di kanan dan di kiri, kemudian tidak ada apa namanya tidak ada tutupnya, jadi terbuka begitu ya, hanya ada pembatas antara masing-masing penulisan atas bawah begitu ya. Kemudian ini tabelnya berisi nomor, kemudian di sini nama judul penelitian tahun, kemudian ini di sini nanti ada hasilnya gitu ya. Ini jadi keaslian penelitian adalah kita mengumpulkan beberapa penelitian lalu yang sudah lalu begitu.
uh, yang mirip dengan penelitian kita. Nanti kita tuliskan apa sih persamaan dan perbedaan. Jadi keasinan penelitian ini akan membantu kita artinya penelitian sebelumnya itu sudah ada mirip dengan punya kita, tapi kita ada bedanya. Bisa juga menjadi sumber ide. Oh, penelitian sebelumnya itu sudah meneliti variabel A, B, C, D. Yang E itu belum diteliti, maka saya akan meneliti yang E gitu. Itu jadi sebagai panduan kita juga. Intinya itu. Kemudian menghindarkan juga dari plagiasi. Artinya di sini kita bisa tahu meskipun di sebelumnya itu sudah ada penelitian ini, tetapi bedanya di sini loh. Misalnya yang bisa dimasukkan ke dalam perbedaan itu seperti kebanyakan itu di metodologinya. Misalnya kalau waktu kan jelas berbeda, tempat mungkin jelas berbeda gitu. Mungkin metodologinya misalnya jenis kuesionernya berbeda, kemudian desainnya berbeda. Kalau kemarin menggunakan deskriptif, ini misalnya menggunakan yang apa namanya analitik begitu nggak, yang hubungan, atau yang kemarin menggunakan cross sectional, ini menggunakan apa gitu nggak, dari desainnya itu bisa dibedakan. Atau di sini ada penambahan variabel begitu, itu bisa. Ini sebanyak mungkin kalau memang penelitian kita sudah banyak dilakukan. Masuk kepada bab 2. Nah, ini guys, jadi kan kita menggunakan Romawi, lalu di sini huruf A, masuk di sini ada subpoin, maka angka 1, masuk ada poin lagi, A kecil. Tinjauan pustaka saya rasa kita bisa lewati karena di materi yang sebelumnya sudah kita bahas secara langsung kaidah-kaidah penulisan di tinjauan pustaka. Penting sekali di tinjauan pustaka ini intinya adalah membahas variabel bebasnya, variabel terikatnya juga harus dibahas. Tentu tidak hanya poinnya, jadi ada sub-sub poin. Jadi misalnya ini kebiasaan jajan tadi atau status gizi. Tidak hanya pengertian status gizi, tetapi di dalamnya pengukuran status gizi pada anak usia sekolah itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya pengertiannya, tapi di dalamnya. Contohnya misalnya seperti hipertensi, tentu yang dimunculkan di tinjauan pustaka, di tinjauan teori, ya, tinjauan pustaka nanti ada dua. Isinya itu ada landasan teori, lalu ada kerangka teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis. Ada poin itu gitu ya. Nah, nanti di landasan teori tentu itu harus memuat variabel bebas dan variabel terikat, tapi tidak hanya pengertiannya, tentu sampai sejauh yang akan kita butuhkan untuk kita teliti. Jadi sebenarnya di tinjauan pustaka ini kan juga sangat penting gitu ya. Mengapa posisinya ada di setelah latar belakang? Karena itu akan membantu kita dalam seperti guidance kita untuk melakukan penelitian nanti gitu ya. Jadi kan telah pustaka itu penting di awal ketika kita sebelum melakukan penelitian. Nanti juga akan berfungsi ketika di dalam pembahasan. Nanti bisa digunakan juga untuk di pembahasan. Kemudian ini kemudian jangan lupa untuk menuliskan sumbernya. Nah, kalau misalnya ada tabel begitu, itu juga menggunakan tabelnya yang terbuka. Kemudian penting juga saya belum menyampaikan guys, ketika di dalam tabel itu spasinya 1, ketika di luar ini kan spasinya 1,5, tapi ketika di dalam tabel itu spasinya adalah 1. Ini kemudian ditulis gitu ya. Nah, di poin kedua setelah landasan teori nanti itu ada kerangka teori. Jadi kerangka teori di sini itu harus menghubungkan ya, menggambarkan yang ada di landasan teori. Jadi semua yang ditulis di landasan teori itu dipastikan muncul di kerangka teori. Jadi supaya bisa terlihat begitu ya, kita pahami apa saja yang ada yang berpengaruh dengan penelitian kita. Nanti bisa diberikan tanda mana yang diteliti dan mana yang tidak diteliti. Kemudian ketika di landasan teori itu harus mencantumkan sumber. Jadi sumbernya tidak hanya satu, karena di landasan teori kan kita banyak sekali menggunakan sumber. Jadi itu bisa dituliskan semua. Kemudian kerangka konsep itu tidak ada sumbernya, tetapi ini menghubungkan, menggambarkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Gitu. Kemudian hipotesis itu kan adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Jenis hipotesis ada 2, hipotesis alternatif dan hipotesis nol, bukan HO ya, seringnya kita salah menyebutkan HO. Hipotesis alternatif ini juga berkaitan ketika Bapak Ibu mempelajari biostatistik. Ya, hipotesis itu kan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya kita menuliskan tinjauan teori itu kan secara tidak langsung ya, dulu kita juga sudah belajar salah satu kegunaan tinjauan teori adalah untuk
meramalkan bagaimana kira-kira hasilnya begitu. Jadi ini ada hipotesis alternatif itu gampangnya adalah dia ada hubungan. Tapi kalau yang nol itu tidak ada hubungan. Tapi ini juga nanti harus berdasarkan untuk pengambilan hipotesis ini harus berdasarkan angka statistiknya begitu. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak ataupun sebaliknya gitu. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Sebentar. Nah, di metodologi penelitian ini nanti ada jenis dan desain penelitian. Nanti jenisnya apa begitu nggak? Ini Bapak Ibu bisa mengambil dari buku-buku penelitian gitu nggak? Jadi apakah ini jenisnya kalau kita kan kuantitatif gitu nggak? Penelitian kuantitatif dia korelasi atau deskriptif gitu nggak? Apa namanya analisis gitu atau kuasi eksperimen begitu ya dengan desainnya apa? Kalau di sini kan dia desainnya adalah cross sectional. Jadi hanya hubungan antara A dan B dihubungkan. Itu adalah cross sectional. Atau misalnya yang kuasi eksperimen itu misalnya one group pre-test, post-test begitu. Atau kuasi eksperimen dengan desain two group begitu ya, dua grup. Atau case control, ada kasusnya, ada kontrol, ada kelompok kasus, ada kelompok kontrol. Itu adalah terkait dengan macam-macam desain. Waktu penelitian, nanti kalau di bahasa proposal adalah akan, tetapi ketika sudah di bahasa hasil, akan ini sudah digantikan dengan penelitian ini telah dilaksanakan di SD. Ini kalau ini proposal, maka rencana. Kemudian poin C ada populasi, sampel, dan sampling. Nah, populasi nanti bisa dijelaskan dulu pengertian populasi apa, lalu kita jelaskan populasi kita akan kita ambil di mana. Contohnya ini di SD, saya Bapak Ibu mengambil di rumah sakit, begitu ya. Kemudian perlu juga dituliskan di sini jumlahnya populasi yang diambil itu berapa. Bisa diambil dari 3 bulan terakhir, begitu ya. Itu akan menentukan, angka ini akan menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita ambil. Karena nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Tapi tidak semua besar sampel itu menggunakan rumus. Kemudian sampel, kalau populasi kan keseluruhan yang akan kita teliti. Kalau sampel itu kan khusus, jadi kita sudah belajar ya kemarin di populasi dan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang nantinya itu bisa mewakili angka yang besar tadi. Di sampel nanti ada poin besar sampel. Besar sampel ini artinya berapa banyak yang akan kita ambil. Tadi kan populasinya 130 gitu nggih. Ini menggunakan rumus yang populasinya diketahui. Ini tergantung juga ke dalam desain penelitian yang akan diambil. Itu akan mempengaruhi rumus mana yang akan kita ambil. Kemudian akhirnya ketemu ini ya 56,5 dibulatkan menjadi 57 responden yang akan diambil. Nah, kemudian di sini karena ini mengambil dari kelas 1 sampai kelas 6, maka bisa juga diambil proporsi setiap kelasnya. Jadi kan supaya adil begitu ya, supaya keterwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada wakilnya, itu kita pakai kuota, ada perhitungan kuotanya begitu. Jadi populasi kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan dikali 57 mahasiswa gitu. Jadi kelas 1 diambil segitu dengan total nanti kelas 1 sampai kelas 6 adalah 57. Teknik sampling adalah cara kita mengambil sampelnya itu akan seperti apa begitu ya. Kemarin kita sudah belajar, intinya ada dua, yang probability sampling dan non probability sampling. Kalau yang probability sampling itu semua berpeluang menjadi sampel kita, tapi kalau yang non probability itu kita ada aturan-aturan khusus sehingga tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam penelitian kita. Ini menggunakan stratified random sampling. Jadi stratified random sampling itu karena dia mengambilnya dalam satu sebenarnya kalau ini tingkatnya kecil ya, hanya dalam satu sekolah. Lalu dalam satu sekolah itu kita bagi menjadi satu kelas 1 sampai kelas 6. Contohnya untuk mempermudah stratified random sampling itu contohnya misalnya kita mau mengambil satu wilayah, satu Solo. Nah, satu Solo itu nanti akan ada beberapa setelah kota itu berarti kecamatan ya, ada berapa kecamatan gitu. Misalnya dulu saya satu Jogja begitu, akan satu Jogja itu dibagi lagi menjadi ini Sleman, ini kota Jogja, ini gitu ya. Nanti turun lagi. Jadi sampai poin terkecil atau gampangnya dalam satu desa. Setelah desa ada RW kita. Misalnya ada 10 RW, kita akan ambil itu ada hitungannya. Jadi supaya keterwakilan gitu ya. Misalnya dari 10 kita ambil 5 RW, 5 RW kita turun lagi RT, misalnya ada 20 RT ternyata kita akan ambil keterwakilan dari 20 RT itu kita ambil 10. Nah, kemudian dari satu RT itu
apalagi dibagi, nah itu adalah stratified random sampling. Nah nanti random sampling itu kan kemarin kita sudah bahas, itu kita ambil secara acak begitu ya, misalnya tadi di dalam kelas 1 gitu ya, ini ya kelas 1 itu ada 11. Nah dari padahal jumlah semuanya ada di 24 siswa di kelas 1, kita akan ambil 11 gitu ya dari perhitungan yang kita ambil ini. Maka 11 orang ini akan kita ambil secara random sampling atau acak sederhana. Caranya itu bisa kita buat kocokan, bisa. Tapi kalau jumlahnya banyak, lebih baik menggunakan Excel ataupun SPSS. Kita masukkan angka 1, kita masukkan nama, bisa, nomor juga bisa. Misalnya nomor absen 1 sampai nomor 24. Kemudian kita acak, kita ambil 11. Nah, itu jadi kita tidak pilih-pilih. Jadi semua bisa gitu, ya. Nah, mungkin juga nanti di sini ada kriteria Bapak Ibu ya. Jadi kriteria sampel itu kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi penelitian kita mungkin mengkhususkan yang kriteria, meskipun diacak itu bisa juga kita tentukan apa namanya kriterianya begitu ya. Misalnya kalau yang Bapak Ibu yang terkait hipertensi begitu ya, yang hipertensinya misalnya yang sudah stage 3 misalnya, itu kan ada kriteria khusus, itu maksudnya kriteria inklusi. Jadi kriteria yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti itu adalah masuk ke kriteria inklusi. Kalau kriteria eksklusi itu bukan berarti kebalikannya dari kriteria inklusi. Mohon maaf. Kriteria eksklusi itu adalah uh, ada sesuatu hal yang membuat sebenarnya dia masuk ke dalam penelitian kita, tapi karena ada sesuatu hal dia akhirnya tidak bisa masuk ke dalam penelitian kita, itu adalah eksklusi. Contohnya, misalnya dia hipertensi stage 3, tapi di penelitian kita tidak akan mengambil pasien yang dia ada komplikasi, begitu misalnya. Itu contoh saja begitu ya. Nah, maka kita eksklusi bagi yang stage 3. Dia masuk sebenarnya ke penelitian kita, tapi dia ada penyakit penyerta apa gitu yang mohon maaf saya charger dulu begitu ya. Jadi tadi sampai acak sederhana begitu ya. Jadi untuk menentukan 11 ini dari 24 bagaimana caranya begitu. Tadi sampai eksklusi ya. Eksklusi jadi intinya bukan kebalikan dari inklusi, tapi dia sebenarnya masuk ke penelitian kita, tapi karena ada suatu hal dia tidak bisa masuk ke penelitian kita. Nah, tentu itu tidak bisa langsung kita menentukan kira-kira yang ada komorbidnya lah yang kita eksklusi, itu tidak, tapi berdasarkan telaah pustaka atau tinjauan pustaka yang sudah kita susun. Itu kan sebagai guidance kita, misalnya untuk mengetahui betul-betul hubungan antara A dan B, itu kita harus menyingkirkan kemungkinan CDE. Nah, bisa jadi CDE itu kita eksklusikan kalau bisa dieksklusikan gitu. Itu contoh salah satu cara bagaimana menentukan eksklusi begitu. Jadi intinya dari telaah pustaka yang sudah kita lakukan, bisa dari penelitian sebelumnya kan begitu ya. Ya, teknik sampling sudah. Nah, kemudian di poin D itu ada variabel penelitian. Variabel boleh dijelaskan dulu variabel itu apa begitu ya. Secara umum di sini boleh disebutkan 2, boleh 3. Kan ada satu lagi variabel, yakni variabel confounding atau variabel pengganggu, di mana dia akan mempengaruhi variabel terikatnya selain variabel bebas begitu ya. Itu boleh dimasukkan. Jadi misalnya terapi genggam jari itu variabel bebas, variabel terikatnya nyeri. Nah, tetapi kan selain genggam jari, tentu ada kemungkinan yang bisa menurunkan nyeri begitu ya. Secara teori pun ada, misalnya analgetik, kemudian yang lainnya, misalnya yang lainnya adalah yang mungkin begitu ya, nanti bisa dimasukkan gitu, tuh dimasukkan ke dalam confounding bisa. Jadi nanti di dalam pembahasan kita juga akan membahas, oh masih ada confounding yang tidak kita teliti begitu, atau bisa juga misalnya nanti Bapak Ibu teliti juga itu bisa gitu ya. Jadi misalnya analgetiknya itu juga kita kontrol begitu, tapi kalau tidak bisa dikontrol pun tidak apa-apa, nanti tinggal kita sebutkan di dalam pembahasan. Jadi meskipun ini berpengaruh begitu ya, tetapi peneliti tidak mengontrol variabel pengganggu begitu, seperti variabel ini gitu, sehingga itu nanti juga bisa disarankan untuk peneliti selanjutnya, misalnya untuk mohon maaf
apa namanya, meneliti yang variabel pengganggu itu misalnya, atau dengan mengontrol variabel pengganggu misalnya, itu bisa. Kemudian poin E adalah definisi operasional. Definisi operasional itu artinya adalah kita menguraikan definisi per masing-masing variabel kita di penelitian kita itu akan seperti apa. Jadi tidak berdasarkan teori, tapi berlandaskan teori. Begitu nggih contohnya. Yang paling gampang untuk contoh adalah misalnya suhu. Variabel yang akan kita teliti itu variabel bebasnya salah satu contohnya misalnya suhu, begitu nggih. Atau variabel terikatnya suhu. Nah, bisa jadi penelitian antara saya dengan punyanya Bapak Ibu itu berbeda definisi operasionalnya. Misalnya, definisi operasional punya saya itu suhu pada anak usia neonatus yang diukur dengan termometer apa namanya, tertentu gitu nggih, misalnya yang infrared gitu. Kemudian beda misalnya Bapak Ibu ingin meneliti sama-sama suhu, tapi ternyata suhu di tempat Bapak Ibu itu definisi operasionalnya adalah pada pasien lansia yang mengalami infeksi gitu nggih, atau sepsis gitu. Itu kan berbeda. Jadi sama-sama suhu, tetapi belum tentu di penelitian saya dan penelitian Bapak Ibu itu definisi operasionalnya itu sama. Itulah yang disebut dengan definisi operasional. Nah, di definisi operasional itu nanti menggunakan tabel, template-nya seperti ini atau aturannya seperti ini, terbuka. Kemudian ini masih salah. Maksudnya di dalam itu menggunakan spasinya itu, oh ini sudah satu ya, satu gitu. Nah, itu dituliskan. Di sini adalah variabel. Tulis variabel bebasnya itu apa, kemudian definisi operasionalnya itu apa. Jadi tidak ada sumbernya di sini karena ini adalah kita yang mendefinisikan secara operasional. Jadi kita definisikan sejelas mungkin, seoperasional mungkin sampai menjelaskan oh ternyata itu toh variabel yang akan diteliti oleh saya. Begitu. Kemudian tadi dituliskan juga apa untuk, jadi kan tadi nggak setiap variabel itu kan harus bisa diukur, maka harus mengeluarkan alat ukur di sini gitu nggak. Alat ukur ini berupa kuesioner. Nah, berkaitan dengan alat ukur ini, alat ukur kalau kuesioner, alat ukur itu bisa kita menggunakan yang sudah ada atau kita membuat kuesioner baru. Nah, setiap dua hal tadi itu ada kekurangan dan kelebihan. Secara singkatnya, kalau kita menggunakan kuesioner yang sudah ada, tentu keuntungannya adalah lebih cepat, lebih mudah. Kemudian kita bisa membandingkan, misalnya kuesioner itu ada beberapa, kita bisa membandingkan mana yang paling bagus. Kemudian sudah pernah diuji cobakan, maka kita sudah langsung bisa memakai dengan melihat angka validitas dan reliabilitas. Angka validitas adalah valid begitu ya, alat ukur tersebut memang valid untuk mengukur variabel ini. Kalau reliable adalah digunakan berkali-kali hasilnya juga akan sama. Jadi reliable ajek begitu ya. Kalau dari kuesioner yang sudah ada tentu kita kemudahannya itu. Tetapi kekurangannya bisa saja ada sedikit ketidaksesuaian dengan variabel kita. Misalnya kecemasan. Kita mau meneliti kecemasan pada anak yang terkena COVID begitu ya, atau kecemasan pada anak yang orang tuanya terkena COVID, tapi kita menggunakan kuesionernya punyanya HRS. Itu kan kuesioner kecemasan secara umum. Itu bisa kita gunakan. Sudah paten, gratis, tidak harus bayar, hanya perlu menuliskan citasinya saja. Kemudian sudah diuji cobakan, ada angka validitas dan reliabilitasnya begitu nggih. Tetapi kekurangannya mungkin tidak spesifik ke hal COVID misalnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menggunakan kuesioner yang atau kita develop instrumen begitu ya, develop kuesioner, membuat kuesioner, tentu keuntungannya adalah sesuai dengan punya kita. Lalu itu sudah menjadi penelitian sendiri sebenarnya kalau dengan kuesioner, kita membuat kuesioner baru, karena langkah-langkahnya pun seperti melakukan penelitian, melakukan telaah, mencari sampel, mencobakan, kemudian dihitung statistiknya, itu kan sudah penelitian sendiri. Kemudian tentu ada novelty, keterbaruan, kemudian jelas sesuai dengan tujuan yang akan kita cari. Misalnya kita cari untuk kecemasan anak dengan COVID, maka sesuai gitu. Tapi kekurangannya tentu membutuhkan
waktu yang banyak, kemudian tidak mudah juga begitu ya. Jadi dalam penyusunan kuesioner itu juga nanti sampai ada di dalam validitas itu ada beberapa macam. Validitas isi, validitas macam-macam. Nah, nanti sampai kita harus mengumpulkan expert untuk expert itu jadi yang ahli-ahli. Biasanya kita mengumpulkan 3 ahli untuk menentukan isi dari masing-masing apa namanya kuesioner itu apakah betul atau tidak. Nanti kita tentukan dulu domainnya. Jadi misalnya di dalam kuesioner perilaku anak itu ada 5 domain. Domain hiperaktif, domain pertemanan dengan teman sebaya dan lain sebagainya. Itu nanti per masing-masing domain ada berapa pertanyaan, begitu itu kan harus menyusun dan lama begitu. Sepertinya kalau di tahap sarjana juga masih belum sampai ke situ, tapi baru mau dikenalkan saja. Nah, memang Bapak Ibu mungkin bisa mengambil kuesioner yang sudah ada, tetapi harus dipastikan tadi bahwa ini tidak berbayar, kemudian hanya perlu misalnya izin atau menuliskan citasi, kemudian kita bisa mendapatkan apa namanya manual booknya. Artinya dalam memilih kuesioner itu kan kita juga harus melihat dia mudah atau tidak untuk kita gunakan. Jadi kayak kita beli handphone itu kan ada manual booknya begitu ya, bagaimana merakitnya, bagaimana ngecasnya, bagaimana menggunakannya. Sama juga dengan kuesioner. Jadi kita harus tahu manualnya, bagaimana cara apa namanya men-scoringnya nanti. Kemudian skalanya ada 4 itu dikatakan 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana. Itu ada manualnya sehingga kita paham betul terkait penggunaan kuesioner itu. Kemudian kita harus ada juga kisi-kisi kuesionernya. Oh, kisi-kisi kuesionernya itu nanti akan membahas tentang A, B, C, D. Kemudian scoringnya itu gini. Kemudian nanti skor 1 sampai 10 itu dikatakan baik. Kalau 20 sampai 30 dikatakan tidak baik gitu. Jadi intinya ada manual booknya untuk kita menggunakan itu. Kemudian sumbernya harus ada, harus jelas, ada kisi-kisi tadi. Nah, di dalam kisi-kisi tadi nanti juga biasanya akan muncul pertanyaan favorable dan unfavorable. Jadi pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Itu juga nanti biasanya berkaitan dengan penghitungan scoringnya. Misalnya kalau di pertanyaan positif, sangat setuju itu dinilai 2. Tapi kalau di pertanyaan yang bersifat negatif, itu sangat setuju dinilai 0 misalnya. Itu jadi ada perbedaannya begitu. Nah, ini dituliskan juga skala pengukuran kita sudah belajar ya. Nanti skala pengukurannya itu seperti apa? Kan ada 4 begitu ya. Ada ordinal, nominal, kemudian apa namanya? Yang 2 terakhir itu apa? Interval dan rasio begitu ya. Nanti tinggal kita masuk yang mana begitu. Kali ini ordinal. Jadi dia ada tingkatannya tapi dia bisa dikategorikan. Jadi kalau ketika dikategorikan lalu ada tingkatannya misalnya baik, tidak baik. Itu kan kategori baik dan tidak baik. Baik itu ketika skornya 1 sampai 5, tidak baik 6 sampai 10. Tapi dikategorikan itu ordinal. Kalau yang nominal dia bisa dikategorikan tetapi pengkategoriannya itu tidak memiliki arti atau tingkatan. Misalnya laki-laki, perempuan, gitu kan tidak ada tingkatannya gitu ya. Kemudian ini sama, nanti semua variabel dimasukkan. Nah, ini instrumen ya. Instrumen di bab 3 itu juga di poin F itu harus dituliskan. Jadi, instrumen untuk mengukur variabel bebas itu apa? Dijelaskan variabel bebasnya itu menggunakan kuesioner kebiasaan jajan. Nah, di sini yang saya sebutkan berapa jumlah pertanyaannya, kemudian checklistnya bagaimana. Di sini ternyata ada nilai 1, kalau iya nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Pada item positif, skor iya ini yang saya sebutkan tadi. Item negatif bagaimana. Kemudian perlu juga dituliskan di sini Bapak Ibu apa namanya validitas dan reliabilitasnya untuk meyakinkan bahwa kuesioner ini baik. Salah satunya bisa kita lihat dari nilai validitas dan reliabilitas. Ini bisa kita cari dari misalnya Bapak Ibu mengambil dari penelitian sebelumnya, dia menggunakan kuesioner A. Nah, di dalamnya dia pasti akan menuliskan validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa.
gitu ya. Reliabilitas itu nanti menggunakan alpha Cronbach yang dia lebih dari 0,7. Kalau hasilnya lebih dari 0,7 maka dia reliable. Kalau validitas itu itemnya berapa sampai berapa, dia harus lebih besar dari R tabel. R tabel tergantung jumlah itemnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak membuat sendiri kan kita tinggal mencari. Kita cari dari penelitian sebelumnya atau dari mana kuesioner itu kita ambil begitu. Nah, ini kisi-kisinya juga perlu dituliskan. Kemudian ini alat ukur yang variabel terikatnya. Kemudian teknik pengumpulan data, ya tekniknya nanti bagaimana? Kan ini menggunakan data primer, jadi langsung pengukuran. Misalnya Bapak Ibu menggunakan data sekunder, ya ditulis saja. Pengolahan data dan teknik analisa, nanti ada pengolahan data, nanti diedit dulu datanya, kemudian dikode, kemudian di scoring, begitu ya. Nanti dilakukan pemindahan data, tabulasi data menggunakan SPSS begitu. Kemudian dianalisa. Nah, analisa ini ada 3 sebenarnya, univariat, bivariat, dan multivariat. Kalau univariat itu biasanya untuk menjawab tujuan khususnya, kan tujuan khusus tadi kan biasanya dipertil-pertil gitu nggih. Lah untuk melihat distribusinya, jadi satu variabel saja. Misalnya bagaimana sih distribusi frekuensi untuk kebiasaan jajan anak, mana yang baik berapa, yang buruk berapa, itu masuk ke univariat. Atau hipertensi, berapa sih yang di stage 1 itu ada berapa orang, stage 2 ada berapa orang. Atau usia responden kita itu usianya berapa saja, yang usia bisa juga dibagi gitu ya, usia dewasa tengah sampai dewasa akhir gitu. Tapi pembagian itu juga harus berdasarkan teori, kenapa kita membagi menjadi 2 gitu. Kemudian bivariat, kalau bivariat itu adalah analisa yang untuk mencari jawaban 2 variabel, ya baik hubungan maupun pengaruh. Kita menggunakan bivariat. Nanti tergantung ujinya itu berarti berkaitan dengan statistik. Ujinya akan menggunakan apa? Oh, di sini menggunakan Spearman rank misalnya atau apa, itu juga ada syarat khususnya. Caranya penelitian, tahap persiapan, pelaksanaan. Kemudian, nah, etika penelitian nanti di sini bisa disebutkan inform consent, nanti bisa diartikan dulu. Oh, inform consent itu artinya apa? Kemudian nanti dalam menerapkan inform consent ini di penelitian Bapak Ibu itu akan seperti apa? Kerahasiaan disebutkan dulu artinya apa, lalu kerahasiaan di tempat penelitian Bapak Ibu itu akan dilakukan seperti apa. Anonymity itu menjaga ini ya, nama responden. Kemudian ditambahkan nanti di sini poin 4 di sini adalah ethical clearance gitu ya. Jadi uji kelayakan etik. Nanti dituliskan ketika di proposal itu apa namanya, akan dilakukan uji kelayakan etik di LPPM ITS PKU Muhammadiyah Surakarta begitu. Jadi nanti ini ada uji kelayak, oh ini kok error nggih gitu ya. Jadi nanti bisa dituliskan setelah penelitian terlampir. Kemudian daftar pustaka, pastikan semua yang ada di citasi di atas itu ada di daftar pustaka. Kemudian ketika di tempat panduan kita menggunakan Harvard style begitu nggih. Nah, ini spasinya di sini ini satu, tapi antar daftar pustaka itu harus 1,5 begitu ya. Nanti jadi ini bisa diginikan, kemudian di add before, add after gitu ya. Kemudian kalau bisa ini menggunakan langsung Mendeley gitu ya, atau reference manager begitu. Nah, gini ya. Jadi enak kalau sudah pakai Mendeley, nanti tinggal insert citation, insert bibliografi itu nanti langsung muncul begitu ya, secara otomatis, jadi tidak kesulitan. Nah, kira-kira begitu untuk penjelasan bagaimana sih ketika langsung dari panduan langsung diaplikasikan ke dalam proposal. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.